kali ini yaitu tentang bahasa Inggris. Kita mulai pembahasan kita dari kata benda, yaitu nouns. Sebelum itu, please subscribe The Malik University supaya universitas ini selalu berkembang. Part pertama atau bagian pertama, apa itu nouns? Ya, apa itu kata benda? Sebelum kita membahas apa itu kata benda, di sini ada sedikit pendahuluan. Rahasia belajar bahasa Inggris. Jadi rahasia dalam belajar bahasa Inggris untuk satu orang dengan orang lain mungkin berbeda. Jadi semua di sini pure berdasarkan pengalaman saya sendiri. Bagi saya, dalam belajar bahasa Inggris atau belajar pengetahuan yang lain itu, salah satu tujuannya adalah untuk pembentukan skill. Kalau kita mengkerucutkan pembahasan, skill yang ingin dibentuk saat kita belajar bahasa Inggris adalah, pertama, ada skill membaca atau bahasa Inggrisnya reading, kemudian ada skill menulis atau writing, seni mendengar atau listening, kemudian seni ngomong atau berbicara atau speaking, kemudian skill yang kelima adalah skill analisis atau problem solver di sana. Dari semua skill tadi, dari 5 skill tadi itu sebenarnya pada dasarnya adalah kalimat. Maksudnya gimana? Apa yang kita baca itu sebenarnya kita membaca kalimat atau sentence, kemudian apa yang kita tulis atau kita writing itu juga kalimat kan, sentence. Apa yang kita dengar itu juga sentence. Apa yang kita ngomongin itu juga berbentuk kalimat. Apa yang kita analisis, yang kita mencari pemecahannya juga bentuknya kalimat. Sehingga struktur kalimat itu sangat penting kita ketahui. Di sini ada beberapa struktur kalimat dasar yang perlu kita kuasai. Yang paling sederhana struktur kalimat itu sebenarnya terdiri atas subjek dan verb. Saya singkat di sini S dan V. Apa itu S? S itu adalah subjek, artinya adalah yang melakukan sesuatu. Ya, kemudian verb itu adalah kata kerja yang dia lakukan. Bentuk kedua ada subjek, ada verb, ada objek. Nah, ada objek. Oh, ini objek. Objek itu yang dikenai pekerjaan yang dikerjai oleh si S. Oke, kemudian ada subjek, verb, dan adverb. Adverb ini adalah kata keterangan. Kemudian subjek, verb, objek, objek. Ada 2 objeknya. Kemudian subjek, verb, plus complement. Jadi itu adalah struktur dasar kalimat di dalam bahasa Inggris. Jadi dari semua struktur dasar itu yang kita baca, itu yang kita tulis, itu yang kita dengar, itu yang kita omongkan, itu yang kita analisis. Sehingga sangat penting kita mengetahui subjek, verb. Kita ibaratkan S, V, O, adverb, objek, complement itu sebagai sebuah kotak. Untuk mengisi kotak-kotak ini tidak sembarangan yang bisa mengisinya. Kemudian hubungan antara satu kotak dengan kotak yang lain terkadang terjadi perubahan. Kalau kita menguasai dan kita mempraktekkan aturan-aturan pengisi kepada kotak subjek maupun kotak verb dan kotak-kotak yang lainnya, dan kita menguasai aturan pengisiannya dan hubungan antara subjek dan verb ini, maka kita bisa dikatakan mulai bisa bahasa Inggris. Dan terus kita dalami, kita praktekkan. Jadi kuncinya tahu pengisi kotak-kotak subjek, verb tadi, tahu model hubungan antar komponen atau antar kotak. Oke, jadi itu adalah sedikit rahasia di dalam belajar bahasa Inggris. Kita kembali kepada pembahasan utama kita. Apa itu kata benda? Noun. Noun itu adalah kata benda. Kata yang mempresentasikan atau menunjukkan orang, manusia, kita semua, kemudian benda, tumbuhan, hewan, tempat, atau sesuatu yang dibendakan. Contohnya,
Misalnya banana artinya adalah pisang. Book, buku. City, kota. House, rumah. Wolf, serigala. Ada calf, anak serigala. Kemudian ada sebuah nama, misalnya Atta Halilintar, itu nama orang. Kemudian Germany, itu nama negara. Mataram University, nama gedung, nama sekolah. Kemudian Sunday, nama hari, dan lain sebagainya. Jadi semua itu adalah berbentuk kata benda. Termasuk pronoun di sana, I, she, he, you, they, we, it, ya. Itu semua adalah kata benda. Berarti kata yang mempresentasikan ada orang, ada benda, tumbuhan, tempat, atau sesuatu yang dibendakan, ya. Part kedua, identifikasi nouns. Bagaimana cara kita mengenali, menandai bahwa suatu kata itu merupakan jenis kata benda. Pertama, kita bisa mengidentifikasi kata benda itu dengan melihat akhiran kata. Misalnya, pada kata nationality, kata yang kebanyakan berakhiran ity, it, ini membentuk kata benda. Begitu juga kata men, misalnya appointment, itu artinya janji. Kemudian ness, misalnya happiness, kebahagiaan. Ada Asian, misalnya relation, nation, itu juga membentuk kata benda. Ada hood, kayak childhood, ya. Jadi dengan melihat akhiran kata, kita bisa mengetahui jenis katanya. Dalam hal ini, apabila kata itu berakhiran dengan salah satu dari kata berikut ini, seperti it, menes, Asian, hood, itu besar kemungkinan adalah kata benda. Kedua, kita bisa mengidentifikasi dengan, biasanya kata benda itu muncul setelah determiner namanya. Apa itu determiner? Jadi determiner itu is a word like a, an, the, this, my, such. Jadi determiner itu adalah sebuah kata, ya, seperti a, an, the, this, my, such. Misalnya a relief, ya, an afternoon, the doctor, this word, my house, such stupidity. Kata benda itu biasanya muncul setelah determiner atau kata-kata seperti ini, itu masuknya. Kemudian cara mengidentifikasi yang ketiga, kata benda biasanya tuh didahului atau muncul setelah kata sifat atau beberapa kata sifat. Jadi kata sifat ada di depannya, bukan kata sifat yang di belakangnya kayak bahasa Indonesia. Misalnya, bagus adalah kata sifat, rumah adalah kata benda, kan? Kalau di dalam bahasa Indonesia kita bilang kan rumah yang bagus atau rumah bagus, gitu kan? Nggak kita bilang bagus rumah. Kalau bahasa Inggris bagus rumah dia. Jadi kata sifatnya lebih dahulu, baru kata benda. Misalnya di sini a great relief, a peaceful afternoon, the tall Indian doctor. Jadi yang bercetak tebal ini adalah kata bendanya. Sedangkan yang kata di depannya ini adalah kata sifat. Jadi kata sifatnya duluan, baru kata bendanya. Itu pola di dalam bahasa Inggris. Part ketiga, fungsi nouns. Bagaimana fungsi atau apa fungsi daripada kata benda yang terdapat di dalam suatu kalimat? Pertama, kata benda itu bisa berfungsi sebagai subjek. Berarti kotak subjek seperti pembahasan awal tadi, pendahuluan tadi, kotak subjek S itu diisi oleh kata benda. Contohnya seperti ini, yang ditulis merah ini adalah kata benda semua dan dia berfungsi sebagai subjek. Misalnya monkey loves banana, wolf runs quickly, we go to Mataram, Atta Halilintar visit Solo yesterday. Kemudian fungsi yang kedua, dia bisa sebagai objek. Berarti kota objek itu juga bisa diisi oleh kata benda. Misalnya we buy book, monkey eats banana, Mataram is a city. Bagian keempat, pembagian kata benda. Ada berapa jenis sih kata benda itu? Oke. Secara umum, kata benda itu dibagi menjadi ada countable nouns, artinya kata benda yang bisa dihitung. Apa maksudnya bisa dihitung? Itu artinya adalah bisa dinyatakan dengan bilangan 1, 2, 3. Itu namanya countable nouns. Berarti bisa di-count, bisa dihitung. Contohnya, 1 pisang, 2 pisang. 1 pisang itu bisa kita nyatakan dengan a banana.
atau one banana, 2 pisang, kita bisa nyatakan dengan 2 bananas. Ya, ada penambahan s. Jadi nanti kita akan lambat laun kita akan membahas juga perubahan-perubahan bagaimana cara merubah dari bentuk tunggal menjadi bentuk jamak. Oke, jadi kata benda yang bisa dihitung ini poin pentingnya, bisa berbentuk tunggal, 1 gitu, dan jamak atau lebih dari 1. Ada pola perubahan dari tunggal atau singular kalau dalam bahasa Inggrisnya ke jamak atau pluralnya. Ada aturan-aturannya. Di sini ada beberapa aturan-aturan yang saya tampilkan. Pertama, ada penambahan akhiran s atau es ketika dari tunggal menjadi jamak. Misalnya sebuah rumah, a house, 1 rumahnya 1. Tapi kalau rumahnya banyak itu houses, ya. School, kalau satu school, a school. Kalau school yang banyak, schools. A car misalnya, a car. Kalau banyak mobilnya, cars, ada tambah s-nya. Ada misalnya kata tomato, itu tomatoes. Ada penambahan es di belakangnya. Kemudian aturan berikutnya, apabila kita menemukan kata benda, kemudian di akhirannya itu ada huruf atau f, kita rubah menjadi v ditambah dengan s. Misalnya wipe, wipes, lip, lips, wolf, wolves, cup, cups, ya. Jadi v ini kita rubah jadi v ditambahkan dengan s. Kemudian seperti ini, v yang ini kita ganti dengan v, kemudian ditambah dengan s, es atau s, ya. Misalnya leaf, lips, wolf, wolves, calf, calves. Kemudian ada juga kata benda yang tidak mengalami perubahan, baik yang ketika berbentuk tunggal maupun berbentuk jamak. Misalnya ikan, fish, 1 ikannya fish. Kalau lebih dari 1 ikannya tetap juga fish. Misalnya kayak rusa, deer. Kalau rusanya banyak, deer. Seperti itu. Kemudian ada pola tidak beraturan. Misalnya 1 laki-laki, man, banyak laki-lakinya, man. 1 perempuan itu woman, banyak perempuan itu women. 1 anak, misalnya child, kalau lebih dari 1 children. Nah, ini pola yang tidak beraturan. Jadi di sini kita perlu usaha untuk mempelajari, menghafal, ya, dan terbiasa dengan pola-pola perubahan dari tunggal menjadi jamak. Oke, kata-kata benda itu memiliki kata-kata bantuan, ya, untuk mengetahui. Ini penting sekali karena ketika muncul kata-kata ini kita bisa dibantu, ya, kita bisa dibantu kita bisa mengidentifikasi, oh ini dia countable nouns. Contohnya kalau kita menemukan kata an, the, many, several, a couple of, a few, some, various, the number of, all, these, those, a great many, any, no one of. Semuanya itu mengidentifikasi kemunculan dari kata benda yang bisa dihitung atau countable nouns. Oke, tadi kita sudah membahas pembagian kata benda yang pertama, yaitu menjadi countable nouns, dan yang kedua ada kata benda yang tadi bisa dihitung, sekarang yang tidak bisa dihitung, atau uncountable nouns. Uncountable nouns atau kata benda yang bisa dihitung, istilahnya adalah mass noun, istilah lainnya. Tidak bisa dihitung berarti tidak bisa dinyatakan dengan angka 1, 2, 3, karena dia tidak bisa dinyatakan dengan angka 1, 2, 3, sehingga kita butuh kata bantu hitung, ya, atau quantifier atau measure words-nya kita butuhkan untuk mengkuantifikasinya. Contohnya misalnya gula atau sugar, kita nggak bisa bilang 1 sugar atau 2 sugar, ya. Jadi kita tidak bisa menghitung menjadi elemen-elemennya, maksudnya, ya. Malah kita biasanya menggunakan, kita butuh kata bantunya berupa kilogram. Misalnya 1 kilogram of sugar, 2 kilogram of sugar, ya. Kata benda jenis uncountable noun yang tidak bisa dihitung ini biasanya berbentuk cairan atau fluid, bubuk, seperti garam, salt, uang, money, itu kata benda tidak bisa dihitung. Kemudian rice, beras, itu juga nggak bisa dihitung.
selalu berbentuk tunggal, tidak ada jamaknya. Jadi ini penting, poin pentingnya. Kalau yang countable noun tadi, dia bisa berbentuk tunggal, dia juga bisa berbentuk jamak. Kalau uncountable nouns itu selalu berbentuk tunggal, tidak ada jamaknya. Oke, beberapa kata bantu quantifiernya atau measure word-nya, misalnya a kilo of, a bundle of, a bottle of, a bar of, much, a little, an amount of, some, any, a little, and much. Ya, jadi ini ada beberapa kata yang mengidentifikasi kemunculan dari uncountable nouns. Ya. Beberapa nouns, kata benda itu bisa sekaligus countable, juga bisa sekaligus uncountable. Ya. Contohnya misalnya ada currency, hair, currency itu mata uang, hair, rambut, light, noise, paper, room, time, and walk. Jadi kata-kata yang saya sebutkan tadi ini dia berperan ganda, bisa sebagai countable dan bisa sebagai uncountable, kayak hair, currency, light, noise, paper, room, time, walk, ya. Oke, selain pembagian utama tadi yang ada yang countable dan uncountable, kata benda juga dibagi menjadi ada common noun, ada proper noun. Common noun itu kata benda yang umum yang biasa kita gunakan, misalnya yang maksudnya bisa kita temukan sehari-hari, misalnya cat, lawyer, lawyer itu artinya pengacara, ada dokter, shop, market, dan lain-lain. Ada proper nouns, ini kata benda yang menunjukkan nama orang. Misalnya ada Atta Halilintar, Harry, Luna, kemudian nama kota Berlin, Jakarta, Tanjung, nama sekolah misalnya Mataram University, Senior High School, kayak gitu-gitu. Kemudian nama geografis misalnya Atlantic Oceans, nama lautan dan lain sebagainya, itu proper nouns, ya. Kemudian bagian yang kelima, soal dan pembahasan. Oke, kita mulai membahas soalnya. Oke, soal yang pertama, bagian pertama. The simple definition of noun is a person, place, or. Nah, jadi saya artikan the simple definition artinya definisi sederhana dari sebuah kata benda adalah a person, seseorang. Oke, nama orang, menunjukkan orang, place, tempat, or pronoun or thing. Nah, kita pilih yang dua ini, apakah pronoun atau thing. Yang lebih tepatnya adalah thing, sesuatu, ya. Kemudian nomor 2, to decide if a word, a noun, look at its ending, position, and. Untuk menentukan sebuah kata benda itu, sebuah kata itu adalah kata benda, kita bisa melihat dengan melihat akhirannya, posisinya, and function first letter. Apakah fungsi atau huruf pertamanya? Cara menentukan sebuah kata benda itu lebih tepat adalah fungsinya, ya. Kalau first letternya, ini bisa aja kalau di dalam tidak di depan katanya, di depan kalimat biasanya bisa berhuruf kecil kan. Jadi kita pilih yang functionnya sesuai dengan fungsinya karena dia khas sebagai subjek dan sebagai objek. Kemudian yang ketiga, a word is almost certainly a noun if it ends with. Nah, sebuah kata itu is almost certainly a noun, bisa dipastikan, hampir bisa dipastikan dia itu sebuah kata benda apabila diakhiri dengan apa? Ness atau s. Ness, ya, itu jawabannya, kayak happiness tadi. Nomor 4, which is a noun, yang mana kata benda berikut ini, govern or government. Jadi government, dari akhiran men kita bisa tahu bahwa dia adalah kata benda. Oke, lanjut bagian yang kedua. Soal pertama, we met at McDonald's at noon. The word McDonald's is a noun. Jadi ini maksudnya, ini dikasih kita sebuah kalimat, we met at McDonald's at noon. Ya, kita bertemu di McDonald's, itu nama gerai kan, gerai makan begitu, at noon.
ya, pada bisa siang atau sore hari. The word McDonald's is a noun. Nounnya nih maksudnya nounnya jenis apa? Apakah common atau proper? Kita tahu bersama McDonald's adalah nama kan, sebuah nama. Berarti dia sebuah proper. Oke, nomor 2. There are 12 months in a year. The word months is a noun. Jadi ada 12 bulan dalam setahun. Kata bulan itu menunjukkan kata benda jenis apa? Apakah proper atau common? Jadi di sini jawabannya adalah common ya. Kalau propernya kan ada January, February, March, itu propernya. Kalau commonnya ya bulan itu. My favorite movie is Grease with John Travolta. The word Grease is a noun. My favorite movie is Grease. Oke, Grease itu berarti judul kan? Nama judul film ya. Oke, the word Grease is jadinya proper. Nomor 4. Liza work as a programmer at Microsoft. The word Microsoft is tidak noun. Lisa bekerja sebagai programmer pada Microsoft. Microsoft kan nama perusahaan kan? Jadi dia adalah proper. Oke, soal yang bagian ketiga. Countable nouns are always things that you can. Kata benda itu adalah sesuatu yang bisa kamu ada touch, sentuh, count, hitung atau see. Jadi cara logiknya count ya, berarti bisa dihitung atau count. Jawabannya adalah count yang ini ya. Yang ini. Kemudian nomor 2, we use the with plural countable nouns ya. Jadi kita bisa menggunakan the pada countable noun itu apakah selalu, never, or sometimes. Berarti kata benda itu kadang-kadang ada yang bisa ditambahkan dengan the dan ada yang nggak bisa ditambahkan dengan the ya. Jadi sometimes ya. Kemudian yang ketiga, the nouns hair, kata benda hair, rambut, noise, kebisingan, and time, on waktu, are countable, uncountable, or both, atau keduanya. Berarti keduanya ya, both ya. I've got money, which term doesn't fit. Nah, di sini kita bisa pertama caranya kita lihat money ini. Apakah money ini countable or uncountable? Ternyata kita tahu bersama money itu atau uang itu adalah uncountable. Uncountable itu selalu dia berbentuk tunggal. Ya, selalu berbentuk tunggal, butuh quantifier, dan dia tidak bisa dinyatakan dengan kayak dengan 1, 2, 3 ya. Dia punya kata-kata khusus ya. Some itu bisa sebagai kata bantunya, a little bisa, kalau enggak bisa. Karena itu menunjukkan suatu kata yang bisa dihitung. Berarti jawabannya adalah money. Nomor 5. Another term for uncountable noun is, istilah lain untuk uncountable noun adalah mass noun ya. Jadi itu penjelasan soal dan pembahasan tentang materi dasar nouns kita atau kata benda kita. Oke. Ini beberapa pustaka yang saya gunakan. Oke, thanks for watching. Ya, semoga bermanfaat.